Perkenalkan, nama saya Halda Haldianti, NPM 2141405. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan materi pertemuan 1 sampai 6 untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah di DB Implementation SQL dan Non-SQL. Nah, yang pertama saya akan membahas sejarah data dan basis data. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis, teratur sehingga dapat diakses, diperiksa, atau digunakan menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Namun pada zaman dulu database disimpan di dalam sebuah kerang karena pada waktu itu database cukup sedikit, sedangkan kerang banyak, maka database disimpan di dalam kerang dengan catatan beda kerang, beda database. Lalu ada perkembangan database. Pada awal 1960, Charles Bachman di perusahaan General Electric mendesain generasi pertama DBMS yang disebut penyimpanan data terintegrasi atau Integrated Data Store. Dasar untuk model data jaringan dibentuk lalu distandarisasi oleh Conference on Data System Language. Pada tahun 1970, Edgar Codd di Laboratorium Penelitian di San Jose mengusulkan suatu representasi data baru yang disebut model data relasional. Pada 1980, model relasional menjadi paradigma DPMS paling dominan. Bahasa query SQL dikembangkan untuk basis data relasional sebagai bagian proyek sistem R dari IBM. Lalu pada akhir tahun 1980 dan permulaan tahun 1990 banyak bidang sistem basis data dikembangkan. Penelitian di bidang basis data meliputi bahasa query yang powerful, model data yang lengkap, dan penekanan pada dukungan analisis data yang kompleks semua bagian organisasi berupa vendor, misalnya IBM, DB2, Oracle, dan lain-lain, memperluas sistemnya dengan kemampuan menyimpan tipe data baru, misalnya image dan teks, serta kemampuan query yang kompleks. Lalu ada koneksi database MySQL PHP. PHP Admin adalah sebuah perangkat lunak berbasis web yang bisa mengelola sebuah database di mana PHP MyAdmin berkaitan juga dengan bahasa pemrograman yang lain populer yang saat ini yaitu PHP. Yang perlu kamu ingat juga, PHP MyAdmin juga mendukung berbagai operasi MySQL mulai dari pengelolaan basis data, tabel-tabel, kemudian relasi, dan masih banyak yang lainnya. Lalu di sini saya akan membahas cara membuat koneksi ke database MySQL di PHP MyAdmin. Yang pertama, silahkan nyalakan SMTP control panel kamu, contohnya ada pada gambar di atas seperti ini. Lalu kemudian buka browser kamu, bebas mau menggunakan apa, kemudian ketik localhost pada URL di browser tersebut. Setelah itu pilih PHP MyAdmin. Yang selanjutnya, langkah berikutnya ada Anda buat nama database-nya bebas dengan selera Anda masing-masing. Yang perlu kamu ingat, nama database harus diingat baik besar kecil hurufnya karena itu untuk menghubungkan ke bahasa pemrograman PHP. Jika salah, maka akan terjadi error. Setelah selesai menamai database, pilih create. Lalu langkah berikutnya kita akan membuat koneksi PHP. Nah, silakan Anda buat Sublime Text atau menggunakan Notepad++, kemudian Anda ketik sintak codingnya, contohnya ada pada gambar di samping seperti ini. Lalu kemudian Anda simpan file tersebut di folder exampp/htdocs dengan koneksi PHP, kemudian save. Lalu langkah selanjutnya ini adalah kita akan mencoba koneksi tersebut apakah berhasil atau tidak. Buka kembali browser kamu, kemudian ketik pada URL dengan nama localhost/koneksi.php. Jika koneksi Anda berhasil, ada pesan berhasil terhubung. Lalu di sini kita akan membahas CRUD. CRUD merupakan singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Fungsi CRUD digunakan untuk menambah nama, membaca, memperbarui, dan menghapus data pada sebuah sistem atau aplikasi pengolah data. Di sini ada create. Create membuat sebuah data baru yang nantinya data tersebut akan masuk ke dalam sebuah database. Contoh, pada sistem pendaftaran, pengguna mendaftarkan diri dengan mencantumkan identitas yang kemudian data tersebut tersimpan di sebuah database pada sistem tersebut. Lalu yang kedua ada read. Membaca atau menampilkan suatu data yang sudah ada di dalam database. Contoh, sebuah data berhasil dibuat dan tersimpan di dalam database, kemudian sistem akan membaca data tersebut dan akan ditampilkan di dalam web menggunakan perintah menggunakan bahasa pemrograman PHP. Lalu yang
Lalu ada update, memperbarui, artinya memperbarui atau mengedit data yang ada di database dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Contoh, jika ada kekurangan kelengkapan data, pengguna dapat mengubah data yang sebelumnya dimasukkan di database untuk diubah maupun ditambahkan kembali sesuai kebutuhan pengguna tersebut. Lalu ada delete, menghapus data yang ada di database melalui bahasa pemrograman PHP. Contoh, menghapus atau menghilangkan data yang sudah masuk ke dalam database pada sistem yang sedang dijalankan dengan perintah menggunakan bahasa pemrograman PHP. Lalu di sini saya akan membahas relasi join. Relationship. Relationship adalah suatu hubungan antar beberapa entitas. Konsep ini sangat penting sekali di dalam basis data, di mana memungkinkan entitas-entitas untuk saling berhubungan satu sama lain. Di dalam sebuah relationship, primary key memiliki peran penting untuk menggantikan entitas. Selain itu, primary key juga digunakan untuk mendefinisikan batasan keterhubungan. Lalu yang kedua ada join. Join merupakan salah satu konstruksi dasar dari SQL dan basis data. Contoh dapat didefinisikan sebagai kombinasi record dari dua atau lebih tabel di mana basis data relasional dan menghasilkan sebuah tabel atau temporary baru yang disebut sebagai joined table. Join dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu inner join dan outer join. Yang pertama, inner join. Inner join pada dasarnya adalah menemukan persimpangan atau interaction antara dua buah tabel. Lalu yang kedua ada outer join. Outer join dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu left outer join, right outer join, dan full outer join. Yang pertama left outer join, yaitu mengembalikan semua nilai dari tabel kiri ditambah dengan nilai dari tabel kanan yang sesuai atau nol jika tidak ada nilai yang sesuai. Yang kedua right outer join. Pada dasarnya sama seperti left join, namun dalam bentuk yang terbalik kanan dan kiri. Lalu ada full outer join, yaitu pada hakikatnya merupakan kombinasi dari left dan right join. Selain 4 jenis join utama di atas, masih ada beberapa variasi join lainnya, seperti cross join atau Cartesian product, natural join, dan sebagainya. Perlu juga diperhatikan, join bisa diimplementasikan dalam bentuk bersarang atau nested join. Jadi, di dalam sebuah operasi join bisa terdapat operasi join lainnya. Yang ketiga ada onion. MySQL onion adalah statement yang mengkombinasikan dua buah atau lebih result set dari beberapa tabel menggunakan tabel dengan statement select sehingga menjadi satu buah. Result set onion statement memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kolom atau file dari setiap statement select harus sama. Yang kedua, tipe data kolom atau file dari setiap statement select harus kompatibel. Lalu di sini kita akan membahas procedural function dan view. Yang pertama procedure. Procedure adalah kumpulan perintah SQL yang diberi nama dan disimpan di server. Start procedure biasanya berisi perintah-perintah umumnya yang berhubungan dengan database pada server dan menghasilkan record. Yang kedua ada function. Function adalah suatu blok PL atau SQL yang memiliki konsep sama dengan prosedur saja pada function terdapat nilai return value karena function hanya dapat mengembalikan nilai. Function dapat diakses seperti sebuah variabel biasa. Yang ketiga ada view. View adalah tabel yang tidak tampak alias hanya di memori saja. Lihat sering digunakan oleh para pengembang database untuk mempermudah menampilkan data dengan kriteria tertentu yang diambil dari suatu atau beberapa tabel sekaligus. Selain menampilkan hasil tampilan, juga dapat digunakan sebagai sumber data bagi query. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.